Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk Anda semua. Perkenalkan, saya Pak Choi akan menjadi teman Anda untuk selalu bersemangat belajar menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan baik lagi. Apa yang akan kita lakukan bila gelas atau keramik yang kita miliki secara tidak sengaja kita pecahkan? Mungkin kita akan langsung membuangnya ke tempat sampah atau ditanam di tanah agar tidak melukai orang lain. Namun, bagaimana bila keramik tersebut begitu berharga atau begitu kita sayangi karena menyimpan 1001 kenangan? Mungkinkah kita akan memperbaikinya? Kalau diperbaiki, apakah akan tampak kembali seperti semula? Di Jepang, ada satu seni merangkai kembali barang pecah belah. Seni itu dinamakan kintsugi atau kintsukuroi, atau juga disebut golden repair. Dalam kintsugi, memperbaiki keramik atau benda pecah belah ini menggunakan vernis khusus yang dicampur dengan emas, perak, atau platina. Awal mula kintsugi bermula saat Shogun Ieyasu Yoshimasa memecahkan cangkir teh keramik kesayangannya. Lalu ia meminta seorang ahli seni di Cina untuk memperbaikinya. Namun ternyata hasil perbaikannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Kemudian ia meminta pengrajin Jepang untuk memperbaikinya. Ternyata hasilnya luar biasa. Si pengrajin menyatukan kepingan cangkir tersebut dengan emas dan justru membuat cangkir tersebut tampak lebih cantik dari sebelumnya. Kemudian kintsugi menjadi sebuah kerajinan barang pecah belah. Keramik yang tidak pecah pun akhirnya dipecah supaya bisa dijadikan barang seni kintsugi agar tampak lebih punya nilai estetika. Ada 3 jenis pekerjaan dalam kintsugi, yaitu menambal keretakan secara minimalis. Ini bila kepingan keramik tersebut masih utuh dan hanya retak atau terpisah saja. Yang kedua, menambal dengan mengganti atau menambal bagian potongan keramik yang hilang. Seringkali saat sebuah keramik pecah, maka ada bagian potongan dari keramik tersebut yang mungkin saja terlempar dan hilang. Yang ketiga, menambal bagian yang hilang dengan bahan keramik lain, namun tetap serasi. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari filosofi kintsugi ini? Pertama, bahwa hidup tidak selalu sempurna. Menyadari apa kekuatan dan kelemahan kita dan bersyukur dengan apapun yang Tuhan anugerahkan kepada diri kita membuat kita menjadi jauh lebih tenang dan bahagia. Setiap orang diberikan anugerah yang berbeda-beda, maka katakan pada diri sendiri, terima kasih Tuhan, aku menerima diriku sebagai anugerah-Mu. Aku adalah pribadi yang sempurna dengan segala kekurangan dan kelebihanku. Kedua, setiap orang pernah gagal dan pernah melakukan kesalahan. Sebesar apapun kegagalan dan kesalahan yang kita perbuat, bangkitlah untuk tetap selalu berusaha memperbaiki diri. Jadikan diri kita pribadi yang lebih hebat, lebih cantik, lebih tampan dari sebelumnya. Ibarat seperti nasi sudah menjadi bubur, apapun yang terjadi, terjadilah. Namun, bagaimana kemudian kita bisa menjadikan bubur tersebut makanan yang lebih enak, lebih sehat, dan lebih nikmat daripada nasi? Selalu ada kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya untuk memperbaiki diri. Terus lakukan tanpa henti dalam memperbaiki kesalahan. Sebesar apapun kesalahan yang kita perbuat, hingga akhirnya kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan lebih hebat lagi, karena kita berusaha terus memperbaiki diri. Ketiga, jadilah pribadi yang positif. Apapun yang terjadi pada diri kita,
peristiwa apapun yang menimpa hidup kita, katakan pada diri sendiri bahwa itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk menjadikan diri kita pribadi yang jauh lebih baik. Pada akhirnya, seseorang yang menerapkan filosofi kintsugi adalah pribadi yang pandai bersyukur, selalu berpikir dan berperasaan positif, pantang menyerah untuk terus memperbaiki diri sehingga menjadi pribadi yang cantik dan tampan baik secara fisik, kompetensi, nilai kemanfaatan, dan terutama perilaku atau akhlaknya. Bila Anda mendapatkan manfaat dari materi ini, jangan ragu-ragu untuk subscribe dan membagikannya kepada orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.